Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri untuk kita terlebih dahulu mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama dengan sungguh-sungguh, untuk kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan akan melawat kita pribadi lepas pribadi. Mari kita katakan bersama-sama doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita katakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita merenungkan kasih Tuhan yang senantiasa kita rasakan hari demi hari. Mari kita datang kepada Dia, Allah yang sanggup mengubah hidup kita, Allah yang sanggup membebaskan dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah yang sanggup mengubahkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, bila hati berbeban berat, kita datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati dan kerinduan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Amin. Di altarnya ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat dalam di altarnya. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun
mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Amin. Ya Tuhan, kami mau bawa seluruh kehidupan kami, ya Tuhan. Kami datang segala beban yang kami pikul, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami ada di hadapan Engkau, maka hanya Engkau yang sanggup melepaskan setiap beban permasalahan yang kami hadapi. Amin. Amin Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat saja yang katakan sujud di altarnya. Haleluya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau karena hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu mengubah kami ya Tuhan. Mari Tuhan, jamah ya Tuhan setiap hati kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur. Amin Bapa. Amin. Katakan bersama-sama, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi
terjadi. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Ya, selamat bergabung jemaat Menara Pengharapan yang sedang ada di Zoom. Kita bersukacita bersama-sama dan kita juga kedatangan kembali keluarga Patogu Hutagalung ya Pak ya. Dari Menara Pengharapan ikut bergabung dengan kita dan kedua rekan kita yang baru. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa sukacita kita di dalam tahun 2023 di minggu yang kedua ini, mari kita tetap meyakini, ya, mari kita tetap mengimani bahwa hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan, Dia yang sanggup memulihkan hidup kita dan membebaskan jiwa kita dari segala macam apapun. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, tetap
Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biarlah yang hanya berjaya di dunia sampai kapanpun, bahkan di hati kita, hanya Tuhan Yesus saja. Amin. Dia yang penuh keagungan, Dia yang penuh kemuliaan, Dialah Yesus Kristus. Saya ajak memuji Tuhan untuk kita menyatakan Allah itu baik, sungguh amat baik bagi saya. Mari kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri bersama-sama. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, bahkan selalu baru dan baru setiap pagi. Keajaibannya sanggup mengubah hidup kita, kuasanya sanggup memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita renungkan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita di tahun-tahun kemarin, demikian juga akan Tuhan nyatakan besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita di tahun 2023. Oleh karena itu, mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Dan pada saat ini, baiklah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadikan suluh penuntun bagi langkah hidup kita. Bahkan firman yang berkuasa untuk mengubah hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bisa Dia lakukan untuk kebaikan kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan.
Seberat apapun masalah yang menghimpit hidup kita, Dia sanggup membebaskan. Dia sanggup mengubahkan. Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Mari dengan segenap hati kita katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi saya, yang selalu mendengarkan setiap seruan doa saya. Mari kita katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup mendengar semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan sekali lagi, aku percaya. Amin Tuhan. Amin. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
turun tangan Tuhan. Memberkatiku. Saya serahkan pada hambanya. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Kami merasakan kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah pada saat ini puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam hati kami masing-masing. Sehingga setiap firman itu yang ditaburkan tertanam dalam hati kami. Dan Tuhan materaikan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga pada saat ini kami membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong hamba-Mu. Yang Tuhan percayakan biarlah Tuhan juga memampukan. Sehingga kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan. Nama-Mu boleh ditinggikan Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. 8 hari kita sudah jalani. Tahun 2023. Saya kembali melihat ke belakang. Ke belakang saya lihat pada saat saya sudah 34 tahun dalam pelayanan. Dulu usia saya bertobat itu 25 tahun. Saya hidup di jalanan. Saya dengan ini merantau dari Sumatera umur 10 tahun. Kembali saya lihat. Terus kami berjalan di Bandung ini. Bandung ini masih sepi. Tahun-tahun 75 saya telah ada di Bandung. Nah, dalam perjalanan kehidupan saya khususnya, saya itu enggak menyangka saya akan menjadi seorang pendeta, bahkan seorang dosen. Kenapa? Dulu itu saya enggak bayangkan gitu. Dulu cita-cita saya itu enggak ada gitu ya. Pokoknya hidup gitu kan. Pokoknya hidup di jalanan, saya belajar bela diri, karate, saya belajar ilmu dari Cirebon, dari Sunan Gunung Jati saya pelajari semua ilmu-ilmu itu. Bahkan saya pada saat saya puasa itu Jumat Kliwon, itu harus baca mantra 5.000 kali. Bakar kemenyan, Terus ada yang lewat di umbul putih. Saya tenang aja gitu. Setelah saya puasa Jumat Kliwon, saya ambil silet, saya ambil pedang, saya gini-gini enggak mempan. Ini kuasa kegelapan itu ada. Nah, ketika saya ada rencana untuk pulang ke kampung saya, itu Sidikalang, saya membuka perguruan karate di sana. Karena itu saya belajar ilmu. Nah, setelah itu sebelum saya berangkat seminggu kemudian, saya diajak teman saya persekutuan gitu. Ayolah, saya menolak. Dia kekeh mengajak saya. Setelah itu saya penasaran juga, ikut juga gitu kan. Ikut anak-anak muda. Terus ada tantangan. Siapa yang mau menerima Yesus? Karena saya angkat tangan. Jadi dulu itu yang bawa firman itu saya ingat juga. Mahasiswa Telkom. Saya angkat tangan. Terus setelah saya angkat tangan, udah nggak diapa-apain gitu angkat tangan. Terus ada satu mahasiswa IKIP itu. Mahasiswa IKIP itu terus tanya ke saya, itu teh kebetulan orang Batak, itu teh apa? Katanya, suka belajar ilmu? Iya katanya. Mau nggak dilepaskan semua ilmunya? Saya juga penasaran, mau juga gitu kan. Terus saya dilayani oleh Pak Niki Julu namanya, sekarang udah meninggal. Dulu sempat dia ngajar di Tiranus. Saya dilayani selama hampir 3 jam. Untuk apa? Ditengking satu-satu.
Sehingga ditengking dalam nama Yesus keluar satu-satu. Saya seperti raksasa pada saat itu. Saya pada saat ada satu hal semua keluar gitu. Pada saat sudah beres semua, saya ada sukacita sekali. Sukacita setelah luar biasa. Tapi setelah saya pulang ke rumah, apa yang terjadi? Di rumah saya itu semua pernah ke dukun gitu, dukun. Saya lihat semua bahwa ada selaput hitam di muka mereka. Semua gitu. Saya yang duluan bertobat di rumah. Akhirnya apa? Semua keluarga saya itu bertobat. Sama bapak saya juga dilayani. Sama abang saya itu yang paling lama dilayani. Hampir sampai 2:30 subuh dilayani. Sampai tetangga-tetangga kami itu katanya semua merinding. Karena ada pujian-pujian di sana, itu di Sarijadi, semua. Nah ini terjadi dalam kehidupan saya. Ya, selama sekarang hampir tanggal bulan 5 saya udah tepat 60 tahun. Usia 60 tahun. Itu namanya usia pensiun. Ya, sehingga saya lihat kembali penyertaan Tuhan. Saya lihat kembali bagaimana, ya, dulu itu bagaimana ketakutan itu ada, ya, takut segala macam. Usia sudah 25 tahun gitu kan, usia pas 25 tahun. Sehingga saya pada saat memutuskan untuk menikah itu dari umur saya 34 tahun, ya, baru menikah gitu kan. Karena ada rasa kekhawatiran, tetapi sampai saat ini Tuhan menyertai. Sehingga pada saat saya membaca kembali ulang tentang kisah Daud. Kisah Daud itu hampir sedemikian rupa. Saya lihat pada saat Daud menuliskan Mazmur pasal 23, itu pasti Bapak Ibu sudah tahu. Mazmur pasal 23, coba kita baca. Mazmur pasal 23 ini kita baca, ya. Tuhan adalah gembala yang baik. Bacakan ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadanmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah kalau kita lihat bagaimana siapa sebenarnya Daud. Daud ini lahir di Bethlehem. Dia punya saudara 8. Ya, orang tuanya Isai. Nah di sana kalau kita lihat bagaimana dia adalah dipekerjakan sebagai gembala. Sebagai gembala di sana. Sebagai gembala yang tidak dianggap oleh kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya itu semua militer. Semua itu boleh dikatakan boleh dikatakan ada suatu prajurit lah yang dikatakan di sana. Sedangkan Daud itu adalah seorang gembala. Karena itu kalau kita lihat bagaimana juga pada saat Saul itu menyimpang dari Tuhan. Sehingga Saul pilihannya itu dialihkan, dicabut oleh Tuhan. Sehingga pada saat itu Tuhan menginginkan ada pengganti Saul. Pengganti Saul itulah boleh dikatakan pada saat itu dipilihlah Daud. Padahal kalau kita lihat di sana Daud itu tidak termasuk hitungan. Karena apa? Dia dianggap masih muda. Sehingga pada saat oleh Samuel dijejerkan, oh ini bukan. Ada yang Yehuda itu gagah. Ini bukan.
Bukan. Masih ada satu katanya. Pada saat itu muncullah Daud. Nah inilah. Nah di sana kalau kita lihat Tuhan tidak memilih perawakannya. Tuhan tidak memilih segala sesuatu kelebihan, tetapi Dia memilih Daud. Ketika Daud dipilih, diurapi oleh Samuel di sana. Kalau Anda baca dalam 1 Samuel 16, pasal 16 seterusnya, bagaimana kisah Daud. Sedemikian rupa setelah diurapi dia menjadi raja, apa yang terjadi? Kehidupan Daud berubah. Yang tadi jadi hanya gembala, tetapi pada saat dia diurapi oleh Samuel, ada perubahan dalam hidupnya. Sehingga apa? Di dalam perjalanan hidupnya cukup berat. Dia menjadi raja itu ada satu proses yang luar biasa. Prosesnya luar biasa dihadapi dia. Bahkan dikatakan ada kebencian dari Saul. Sehingga kemanapun dia dikejar. Dikejar sedemikian rupa ingin dibunuh. Karena Daud ini dibanggakan oleh masyarakat. Sehingga ada satu nyanyian. Sehingga pada saat dalam perjalanan hidup Daud, inilah kesimpulannya yang dihadapi. Dia tulislah Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 itu adalah suatu perenungan dia. Dia mengamunturkan siapa Allah itu. Siapa Tuhan sebenarnya. Karena itu dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Akhirnya dia menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Bahwa Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia buktikan di dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia mau dibunuh, diselamatkan. Ketika dia pada saat menghadapi Goliat, dia tunjukkan. Bagaimana dia pada saat menghadapi segala sesuatu. Dia, Tuhan ada di sana. Menghadapi kalau kita melihat dalam perjalanan hidupnya. Sehingga dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Artinya dia menyadari bahwa Tuhan Elohim, Tuhan Yahweh, Tuhan Adonai, dia senantiasa hadir di dalam kehidupannya. Menolong dia. Karena itu dikatakan Tuhan adalah gembala. Inilah kisah hidupnya, dia mengatakan bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Karena itu dikatakan pertama, takkan kekurangan aku. Ya. Di dalam perjalanan hidupnya dia tidak kekurangan. Artinya dia tunjukkan bahwa pada saat orang mau mengambil keputusan percaya kepada Tuhan, dia tidak akan kekurangan. Ini perjalanan hidupnya. Takkan kekurangan ini berkaitan dengan apa? Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani dia terus dipelihara oleh Tuhan. Sehingga dia katakan enggak tak kekurangan aku. Dalam perlariannya, dalam perjalanan dia tidak kekurangan. Ini satu hal kalau kita lihat. Takkan kekurangan aku. Kalau kita lihat saat ini banyak orang mengatakan beban tahun 2023 ini berat katanya. Beban saat ini berat. Saya berpikir berat. Kalau kahnya ditambah. Ya. Kalau kahnya ditambah di tengah, ini apa coba? Berkat. Ya. Berkat karena apa? Karena kehadiran Kristus ada dalam hidup kita. Sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau ambil keputusan. Percaya kepada Tuhan. Jadi Kristus itu adalah boleh dikatakan itu menjadi beban, jadi berkat.
Ini juga kalau kita kaitkan kebutuhan. Banyak saat ini orang khawatir. Banyak orang saat ini khawatir dan juga banyak orang merasakan ada suatu hal yang bagaimana tahun 2003 ini. Sangat berat. Ini yang disaksikan oleh Daud. Sehingga Yesus juga pada saat khotbah di bukit. Kalau Anda baca di dalam Matius pasal 6. Di sana dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang kebutuhan jangan kamu khawatir. Karena pada saat itu orang yang datang ke gunung itu, ke bukit itu adalah orang-orang yang berlatar belakang yang berbeda. Sehingga Tuhan bahkan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang kau makan, tentang apakah yang kau minum, tentang apa yang kau pakai katanya. Ini satu hal yang luar biasa, jaminan diberikan oleh Tuhan. Demikian juga Daud, sehingga takkan kekurangan aku. Ya, takkan kekurangan, sehingga kalau kita, Tuhan memberikan contoh. Lihat katanya, burung-burung di udara yang tidak menabur, dan juga yang tidak diberi Tuhan oleh makan. Ya, apalagi kamu katanya, ya kan? Ini satu hal. Apalagi kamu, orang-orang pilihan Tuhan. Kita ini orang-orang pilihan. Saul lepas pilihannya dari Tuhan karena apa? Dia tidak taat kepada Tuhan. Padahal Saul itu dipilih oleh Tuhan pertama. Tetapi karena dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak sabar dalam hidupnya. Dia pergi kemana? Karena Samuel belum datang-datang. Maka dia mencari alternatif. Ya, bertanya kepada peramal, bertanya kepada dukun. Sehingga muncullah Samuel yang palsu dikatakan dalam ini. Ya, inilah keberdosaan Saul. Dia tidak taat karena titik tidak terakhir pada saat Samuel tidak muncul-muncul. Padahal musuh sudah datang. Akhirnya dia, kadang-kadang seperti itu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pada saat kita mengalami masalah. Pada saat itu dikatakan pada saat itu kita mengalami masalah. Di sana apa yang terjadi? Kadang-kadang pikiran kita enggak datang kepada Tuhan. Datang kepada orang dukun juga. Ya kan? Ini yang terjadi. Lihat burung-burung yang di udara yang tidak menabur. Tapi diberikan Tuhan. Ya, bunga bakunya begitu indah. Katakan di sana. Nanti kalau Bapak Ibu baca di sana. Di sana. Bahwa Tuhan memberikan jaminan. Kita jangan khawatir menjalani hidup ini. 23 tahun. Ketika saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak mencukupkan. Ya kan? Tuhan terus memberkati sampai saat ini. Kalau saya pikir gaji saya berapa lah. Kalau seorang dosen gitu ya. Berapa? Anak saya bisa kuliah selesai dari Unpar. Selesai dari Unpad. Ya kalau kita lihat hitung-hitungan. Dari mana? Ini apa? Penyertaan Tuhan. Tuhan ini senantiasa memberikan berkat kepada kita. Ya kadang-kadang kita harus punya keyakinan yang sungguh. Bahwa Tuhan pada saat kita dipilih oleh Tuhan. Gimana? Tidak kekurangan satu. Ya setiap tahun ada kenaikan. Tenang aja. Tuhan pasti mencukupkan. Kalau Anda pusing, Anda nggak akan cukup. Ya kan? Tapi Tuhan mengirimkan berkat-berkatnya. Ya kan? Ya. Kalau saya pikir ya, baru saya berpikir. Kalau dua anak saya itu di kuliah 1 semester 13 juta. Ya, yang di Unpad segini. Tapi Tuhan cukupkan.
Oh saya pikir, wah kalau nanti anak saya udah selesai semua, saya bisa ya ngumpulin uang gitu kan. Ternyata tidak. Tuhan itu memberi tepat pada waktunya. Kalau kita pikir yang ini, wah kalau anak saya 13 juta dikumpul-kumpul udah berapa? Ternyata semua. Itu rencana manusia. Jadi jangan kita khawatir apa. Tuhan itu mencukupkan pada waktunya. Ya. Kalau saya berpikir gak mungkin lah, ya kan? Ngumpulin setiap semester hampir 30 juta. Ya, tapi pada saat itu Tuhan mengirimkan. Ya kan? Inilah pengalaman Daud, sehingga dia katakan di sini apa yang sungguh luar biasa di sini. Takkan kekurangan aku, kebutuhan. Kadang-kadang kebutuhan itu yang menjerat kita. Kebutuhan itu yang membuat kita khawatir. Kebutuhan itu yang membuat kita lari dari Tuhan. Bahkan menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita mau, Tuhan mencukupkan. Ya kan? Saya berikan contoh pada saat Tuhan memberi orang makan 5.000 orang, 4.000 orang. Dengan apa? 2 roti, 3 ikan. Ya kan? 5, cuman 5. Yang hadir itu 5.000 orang. Belum istrinya, belum anaknya. Ya, 5.000 itu kalau hitung-hitung pesta, kalau kita undang 500 berarti udah 1.000. Ya kan? Ini 5.000 yang dihitung. Ya. Ini pikiran manusia nggak terpikir. Ya. 5.000 orang berarti 10.000 lebih. Hanya dengan apa? 2 roti. Atau terbalik. 5 roti dan 2 ikan. Berarti 7. 7. Kalau umpamanya saya makan sendiri habis. 5 roti. Apalagi punya anak kecil kan. Habis itu kan. Tapi lihat. Bagaimana Tuhan mengadakan suatu mujizat yang luar biasa. Diubahkan bahkan dikatakan lebih 12 bakul. Jadi iman Kristen itu enggak bisa dipikirkan secara logika. Secara pengetahuan enggak bisa dipikirkan. Apa yang dipikirkan oleh manusia beda dengan dipikirkan oleh Tuhan. Ya. Bayangkan saja saya dulu itu setelah saya sama SMA nganggur. Ya. Terus disuruh baca Alkitab. Enggak pernah baca Alkitab gitu kan. Ya kan? Pas saya masuk sekolah teologi semua dapat apa? Dapat D. Ya, cuman satu yang C gitu kan. Karena apa? Saat di jalanan disuruh baca Alkitab, enggak pernah pegang Alkitab. Akhirnya penilaian itu kan, saya cuma dapat C1. Yang lainnya semua E, D. Aduh. Itu masalah gitu kan. Bayangin aja. So, Anda ditanya ayat kan susah. Ya kan? Yang guru sekolah minggu yang setiap hari ditanya ayat susah juga kan. Nah, yang terjadi. Tapi semester kedua mulai bisa mengikuti. Semester ketiga sudah bisa mengikuti. Jadi dalam hidup kita, iman kita adalah suatu proses. Proses itu dalam pertumbuhan itu satu proses sehingga kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Jadi kalau saya bilang kita ini orang percaya yang dipilih oleh Tuhan, kita jangan khawatir. Pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Ya. Ya. Tapi kalau di kampung beda lagi. Ketika saya berkhotbah tentang Matius pasal 6. Ya, ayat 25 ini jangan khawatir lihat burung-burung. Ada yang protes. Bapak-bapak dasar di pedalaman. Pak, tunggu dulu Pak. Katanya apa? Saya bilang, ya kan mereka mencuri kan katanya. Kami yang nanam, mereka yang curi katanya. Burung-burung itu katanya.
Ya kan? Saya bilang, siapa yang duluan? Manusia atau burung? Ya, manusia atau burung yang diciptakan? Burung. Tapi burung bisa hidup enggak? Bisa gitu kan. Nah, ini masalahnya. Kita harus balik lagi supaya mereka ngerti gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ini yang pergumulan. Memang orang kampung, orang di Kalimantan itu kritis juga ya. Wah, kan itu kan kami yang nanam, dia yang ngambil katanya. Nah ini. Tetapi setelah itu dikatakan Tuhan menjamin kebutuhan kita. Dan juga di sini ayat yang kedua dikatakan di sini, Ia memberikan engkau di padang gurun yang hijau, yang memberikan air yang tenang. Nah di sana bahwa Tuhan itu menuntut. Dia dibawa kepada padang rumput yang hijau. Kenapa dikatakan padang rumput yang hijau? Bukan padang kering gitu, bukan padang pasir itu, tapi kepada rumput yang hijau. Di sana, di tempat yang hijau itu ada ketenangan. Ya, coba sekarang itu, kalau di kota ada nggak padang rumput yang hijau? Ya, ya. Tapi kalau kita pergi ke ini kan, wah kita lihat yang hijau, waduh enak, plong pikiran gitu kan. Ini Tuhan. Dia menyimpulkan, dia dibawa kepada rumput yang hijau. Wisata gitu kan. Tenang gitu sih Daudnya. Tenang gitu kan. Ya kan. Kalau di kota banyak orang stres. Ya kan. Kalau dia pergi ke rumput padang hijau enak gitu kan. Nah ini. Setelah Tuhan dia katakan tidak kekurangan aku. Dia menuntun ke padang rumput yang hijau. Artinya Tuhan mencukupkan. Tuhan memberi ketenangan. Karena itu ayat 3 dikatakan di sini. Ia menyegarkan jiwaku. Ini menyangkut batinnya. Jiwa. Bagaimana dia mengatakan dia menyegarkan jiwaku. Di tengah-tengah tekanan. Di tengah-tengah ancaman. Tuhan menyegarkan jiwanya. Dia tidak stres. Luar biasa. Ya kan? Coba Anda kalau dikejar-kejar oleh raja, oleh pemerintah, pasti ketakutan, pasti stres. Mungkin dia akan nyumput di mana ya, sembunyi, ya kan? Banyak hal. Tetapi satu hal yang dihadapi oleh Daud, jiwanya disegarkan. Ya kan? Ada penelitian di kota besar katanya sudah banyak gangguan jiwa. Ya, coba Anda ya berkendaraan, ya kan, emosinya tinggi, ya kan, emosi tinggi itu kan ada gangguan, ya kan, nggak sabar, nggak tenang, ya kan, berarti sudah mulai, ya kan, sudah mulai jiwanya terganggu, ya kan, ini masalah yang terjadi. Enggak apa, banyak orang yang stroke. Karena apa? Sakit jiwa. Tetapi pada saat Daud dikatakan, dia menyegarkan jiwa. Wah, luar biasa. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah impian, Tuhan menyegarkan jiwanya. Kadang-kadang juga kita menghadapi seperti itu ya. Banyak pikiran, banyak masalah, sehingga kita tidak lagi datang kepada Tuhan, gak konsentrasi. Sehingga Tuhan tahu apa masalah-masalah kita. Tuhan tahu keadaan kita karena Yesus pernah datang ke dunia. Sehingga dia tahu apa keadaan kita, apa kebutuhan kita. Tuhan tahu. Apa Tuhan Yesus enggak pernah menghadapi tekanan dari imam-imam, dia ditekan sedemikian rupa. Dia ditangkap, dia berhadapan dengan mahkamah agama, tetapi dia tenang. Dia tidak panik. Dia hanya datang berdoa.
Sebenarnya Tuhan di Taman Getsemani itu memberi contoh kepada kita. Bagaimana kita menghadapi masalah. Akhirnya apa? Kehendak-Mu yang jadi. Ini seperti yang kita alami saat ini. Di dalam tekanan. Ya. Wah, banyak saat ini. Kalau saya lihat saat ini beras naik. Ya. Pajak naik. Listrik naik. PDAM naik. Ya kan? Kalau di sana dikatakan banyak keluhan. Wih, tadinya saya bayar 70, sekarang 140 gitu kan. Ya kan? Itu mengalami. Tapi kalau kita dalam Tuhan, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Karena itu dalam Matius pasalnya ke-11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu ringan adanya. Tuhan mengajak sebenarnya orang-orang yang punya beban. Tuhan mengajak orang-orang yang mengalami letih lesu. Dia akan menyegarkan jiwa. Ya kan? Kenapa Tuhan mengatakan mengajak semua? Karena sudah Tuhan tahu apa yang akan dihadapi manusia. Ya kan? Kalau saya tanya di sini, siapa di sini punya beban? Wah, angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Gak ada yang punya beban. Ya kan? Wah, hebat semua kan? Ya. Siapa yang letih lesu dalam hidup ini? Angkat tangan. Wah, gak ada. Jadi gak perlu Tuhan kita. Ya kan? Udah beres semua kan? Ya kan? Banyak masalah terjadi. Tuhan sudah tahu bagaimana kemampuan kita. Sehingga dia katakan, mari kepadaku. Ya, kadang-kadang kita ini terlalu sombong. Tuhan sudah mengajak kita, nang aja lah gitu kan. Iya kan? Ya. Tuhan sudah mengajak sebenarnya. Kalau kita punya masalah, punya beban, kita datang kepada Tuhan, kita datang berlutut di hadapan Tuhan. Beres sebenarnya. Tapi kadang-kadang pikiran kita yang main. Kita memikirkan sehingga apa? Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita memikirkan gimana ini. Ya kan? Sementara kita berdoa, Tuhan ini Tuhan. Kita tarik lagi doa kita. Sehari berdoa, belum jawab. Udahlah bosan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi Tuhan mengajak kita. Semua punya masalah, semua beban datang kepadaku. Karena hidup kita banyak masalah pencobaan. Karena itu Tuhan katakan. Paulus katakan dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia. Sebab pada saat kamu dicobai, katakan, dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini yang tidak dipahami oleh manusia. Bagaimanapun beratnya kehidupan ini, kita datang. Tuhan ini. Ini janji Tuhan yang harus kita taati. Ya. Inilah sebenarnya. Tapi bagaimana supaya kita disegarkan oleh Tuhan? Bagaimana kita disegarkan oleh Tuhan? Yang terakhir dikatakan ayat 3b dikatakan. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, oleh karena namanya. Tuhan menuntun ke jalan yang benar. Bagaimana caranya kita dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar? Karena itu Daud menuliskan surat-surat. Pertama, firman-Mu itu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Artinya firman yang harus kita pegang. Dia uraikan lagi dalam pasal ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
Artinya firman Tuhan harus ada di dalam pikiran kita. Firman Tuhan harus ada di dalam hati kita. Sehingga ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak menyimpan. Artinya firman Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita semakin tahu kebenaran. Kebenaran. Karena itu Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hidup. Sehingga engkau tahu mana yang salah, yang baik. Artinya di sana dikatakan ada yang harus kita renungkan. Firman Tuhan mengubah hidup kita. Kalau enggak ada firman Tuhan dalam hati kita, di situ kita tidak akan bisa diubah. Sejauh mana? Saya selalu tanya, sejauh mana Anda membaca firman Tuhan? Sekarang firman Tuhan itu digeser oleh teknologi. Ya kan? Senangnya anak sekarang main apa? HP gitu kan. Baca firman Tuhan enggak pernah kan? Ya ini gereja-gereja saat ini. Imannya itu rapuh karena apa? Enggak pernah baca firman Tuhan. Enggak pernah baca firman Tuhan. Hati di dalam hatinya tidak ada firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga imannya rapuh. Karena itu Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku, kalau kita ditinggal dalam Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Ya kan? Maka dikatakan, mintalah apa saja yang kau kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kadang-kadang kita hanya menerima, berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong ini, tapi kedua hal ini enggak kita jalankan. Ya, Tuhan saya mau pergi mana? Tuhan saya mau tidur, lindungi saya, jagai saya. Mana Tuhan itu siapa? Bangunin saya Tuhan jam 5 katanya. Ya, enak kita ngorok, Tuhan suruh jaga. Ya kan? Ya kadang-kadang kita ada mikir. Tapi kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, di situ Tuhan akan makin memberkati kita. Itu sebenarnya. Makin menolong kita. Sehingga kita baru bisa mengatakan seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku. Ini kepercayaan Daud yang full gitu. Walaupun pada saat itu bagaimana Daud itu melakukan juga. Ada juga perselingkuhan, ada apa. Tetapi karena dia setia kepada Tuhan, terus dia diberkati. Ya kan? Banyak masalah-masalah yang dihadapi Daud. Tetapi dia mengatakan, Tuhan, apakah kita sudah bisa mengatakan, Tuhan adalah gembalaku melalui kehidupan kita? Ya kan? Ya. Sehingga saya sudah mulai akan, benar Tuhan, Engkaulah gembalaku. Ya kan? Tuhan itu gembala kita. Jadi segala sesuatu yang kita alami, Tuhan akan, kita bisa katakan bagaimana perintah Tuhan. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup ini, di balik semua itu Tuhan punya rencana bagi kita, supaya kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya kan? Ya. Ya kan? Kadang-kadang kita gak bisa maksa. Ya ada dosen lah yang katakan, harus menerima Yesus yang kita layani. Enggak, saya bilang, kalau orang itu gak dipilih, tidak akan percaya kepada Tuhan. Ya, tukang saya itu udah hampir 20-25 tahun kerja. Tiap hari sudah saya layani, udah diinjili. Tapi mereka nggak menerima Yesus. Karena kita nggak bisa memaksa. Itu pilihan Tuhan. Kalau
Tuhan sudah memilih dia. Pasti dimanapun dia, pada saat kita memberitakan Injil, dia akan diterima. Kita hanya memberitakan, tapi keputusan adalah di tangan Tuhan. Ya kan? Kalau kita mau berubah, Tuhan ada respon dalam hati kita. Kan ya, disinilah kita letaknya. Jadi 3 hal ini dalam perjalanan kita di tahun 2023 ini, kita harus yakin Tuhan, kita akan tidak kekurangan sesuatu. Jiwa kita akan disegarkan oleh Tuhan. Bahkan kerohanian kita pun akan terus kita harus bertumbuh dalam bidang rohani. Ya kan? Rohani kita, sehingga boleh Tuhan catat kita. Ya kan? Seperti dalam Ibrani 11. Itu pahlawan-pahlawan iman itu dicatat. Itu juga terjadi dalam hidup kita. Apakah kita menjadi pahlawan-pahlawan iman? Ya, karena Tuhan memperhatikan kita dari surga. Ya. Kenapa saya bilang Tuhan memperhatikan kita? Seperti yang dialami Ayub. Ayub bertanya kepada iblis, kan? Bagaimana hambaku Ayub? Ya kan? Ini jelas bahwa Tuhan itu mengetahui nama kita masing-masing. Ya. Sehingga kita mau mengambil keputusan di tahun 2023 ini, apakah kita mau meyakini bahwa Tuhan itu adalah gembala kita? Mari kita berdoa. Kita sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Sebagaimana kita mengambil keputusan dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita mau setia melakukan seperti yang Tuhan katakan? Ya. Dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Di tengah-tengah keadaan saat ini, firman Tuhan mengatakan, kita jangan khawatir akan apapun juga. Yang kedua, bahwa Tuhan itu juga akan memelihara jiwa kita, batinnya kita. Dan juga Tuhan akan senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Oleh karena firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami. Sehingga iblis tidak berkuasa untuk mengambil firman Tuhan ini pada saat kami keluar dari gereja-Mu ini. Tetapi firman Tuhan terus dimateraikan dalam hati kami. Sehingga dalam perjalanan hidup kami terus mengandalkan Tuhan. Bahkan firman-Mu itu berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Saud yang sudah menyampaikan firman. Biarlah firman boleh menguatkan kita dan mengingatkan kita akan keberadaan Tuhan sebagai gembala kita yang agung, gembala kita yang ajaib, yang maha kekal. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan dengan pujian Allah itu baik, sungguh amat baik. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu dan silahkan yang bertugas untuk bersiap-siap. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami masing-masing dan dihidupkan kembali
terus menerus oleh hati kami supaya kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan yang maha baik dalam kehidupan kami memampukan kami untuk bisa memberi apa yang terbaik bagi Engkau sesuai dengan kemampuan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, sebesar apapun persembahan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, biarlah kami boleh memberinya dengan hati yang tulus, hati yang penuh ucapan syukur, karena Engkau terlebih dahulu selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah itu baik. Yesus kita luar biasa. Tiba saatnya kita mendengarkan warta jemaat. Saya persilahkan. Apakah? Oh ya, Ibu Ade sekarang yang bertugas menyampaikan warta ya. Silakan Bu Ade. Ya, terima kasih untuk Pendeta Saud buat firman Tuhannya. Ya, cukup menyegarkan ya. Ada banyak hal, seringkali kita merasa letih lesu, tapi kita kembali diingatkan bahwa Tuhan yang akan menguatkan dan menyegarkan kita. Warta jemaat yang bisa kita baca bersama-sama. Terima kasih untuk persembahan. Ya, yang sudah terkumpul ada 190.000. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian tanggal 5 Januari, 18 Januari ada Pak Nelson Ginting. Selamat ulang tahun Pak Nelson. Tuhan Yesus memberkati, terus memberikan semangat ya Pak. Terima kasih, bersyukur untuk keluarga juga dan semua yang boleh mendukung. Kemudian ada tanggal 18 Januari ada Bapak Chandra juga yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Dan ini untuk rekan-rekan di tanggal 15 Januari minggu depan yang boleh bertugas, ada Ibu Olsya, ya ada Ibu Ros, Indri, dan juga rekan-rekan yang lainnya yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan musik. Kiranya Tuhan memberkati. Khotbah Pendeta Yopi Ratu di Radio Sevi 103,5 FM yang masih bisa kita dengarkan setiap minggu sore di pukul 6 sore gitu ya. Oke, ini beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Mungkin ada pokok doa lain yang menjadi request yang mungkin kita bisa doakan bersama. Oh, mamanya Chandra sakit ya. Kita akan doakan juga bersama ya untuk mamanya Chandra. Ada yang lain kah? Natali masih aman-aman? Ya. Oke, kalau tidak ada kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kami tahu Engkau gembala kami.
Kami tahu Engkau Allah yang setia bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Kami bersyukur kami mengenal Engkau. Kami bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pengorbanan Tuhan, menikmati penebusan Tuhan. Dan kami boleh menikmati hari-hari kami bahkan di tahun 2023 ini Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari di depan kami tentu tidak semuanya mulus. Tetapi akan ada hal-hal yang mungkin menjadi pergumulan dan hambatan di dalam hidup kami. Tetapi yakinkan kami Tuhan bahwa kami punya Engkau. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau berdiri atas kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau sungguh mendampingi kami, menguatkan kami. Dan seperti kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Engkau akan menuntun kami, membaringkan kami di padang rumput yang hijau, dan menyegarkan kami dengan air yang tenang. Dan kami percaya bahwa kebenaran Tuhan, kasih setia Tuhan akan terus ada bagi kami. Mari Tuhan, hari ini kami membawa pokok-pokok doa kami. Kami terus membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang mereka pikirkan, mereka putuskan, kebijakan-kebijakan mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Sehingga hati yang takut akan Tuhan ada bagi para pemimpin kami. Sehingga kami boleh melihat bahwa bangsa dan negara ini boleh dikelola dengan baik. Mari Tuhan, anak-anak Tuhan juga yang duduk di dalam pemerintahan, kiranya Tuhan juga yang memberikan keberanian dan semangat yang luar biasa, sehingga mereka pun boleh mewarnai setiap hal-hal yang mungkin tidak benar untuk dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi bangsa ini, dan biarkan kami juga menjadi warga negara yang baik, yang boleh terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan juga untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong sehingga gereja Tuhan tidak menjadi satu komunitas yang eksklusif, tetapi justru gereja Tuhan boleh berbaur, gereja Tuhan boleh menunjukkan siapa Engkau di dalam kehidupan kami sebagai warga gereja di negara ini. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan untuk rekan-rekan kami menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tentu tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa ketika Tuhan memberikan beban pelayanan, ketika Tuhan memanggil para hamba Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan, maka Engkau juga yang akan terus mendampingi hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan Tuhan rekan-rekan saudara-saudara yang mengalami pergumulan, yang berjuang banyak hal Tuhan, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pekerjaan, dengan ekonomi, dengan apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan akan terus menopang, sehingga melewati kesulitan-kesulitan kami boleh semakin dikuatkan, kami semakin diperkaya, dan kami boleh semakin berserah. Kami menyadari bahwa kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan juga yang menolong, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan, kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan untuk Pendeta Nelson di dalam pelayanannya di Kuningan. Dia boleh fokus dengan daerah ini. Mari Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau. Hal-hal yang sulit tentu mudah bagi Tuhan, tetapi ketika Tuhan memberikan waktu, ketika ada hambatan-hambatan, Pak Nelson harus menghadapinya, kiranya sukacita Tuhan, semangat Tuhan boleh terus ada bagi dia, dan kekuatan kesehatan, pelindungan Tuhan juga terus ada bagi dia. Terima kasih Tuhan, menyerahkan gembala kami Pak Yopi beserta dengan Ibu, kiranya Tuhan yang menolong, terus memberikan kekuatan, kesehatan, hari lepas hari boleh menikmati kebersamaan mereka, boleh menikmati kebaikan Tuhan, sehingga sungguh kami pun boleh menikmati hari-hari yang luar biasa bersama dengan Engkau. Menyerahkan juga Pak Pur yang jauh dari kami saat ini harus bertugas di Surabaya. Kekuatan Tuhan juga boleh ada bagi Pak Pur, kesehatan boleh ada bagi dia, dan ketika dia boleh melakukan tugas tanggung jawabnya di dalam pekerjaan, nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehadirannya. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Menara Pengharapan, jemaat EMC, kiranya Tuhan juga yang memberkati dimanapun Tuhan menempatkan di seluruh Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga EMC ini
boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, rekan-rekan yang berulang tahun kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Sukacita Tuhan terus ada bagi mereka. Secara khusus berdoa bagi Mama Chandra di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga yang hadir bagi dia. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan. Ada banyak hal Tuhan yang perlu kami doakan, tetapi kami tidak bisa menyebutkannya saat ini. Tapi kami percaya Tuhan hadir di dalam hidup kami. Tuhan siap untuk menjawab setiap doa kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh sabar menanti setiap jawaban Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati kami semua, berkati hari ini dan berkati hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, pengakuan Roh Kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah setiap firman yang telah didengarkan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita katakan, ku nyanyi Hosana. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan yang sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami bersyukur penyertaan Allah nyata dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya persekutuan dengan Allah tidak pernah hilang dan berubah di antara kami semua sebagai keluarga Allah, sebagai satu tubuh Kristus Yesus. Dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.